Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nela Fitrah Sarinunu, mahasiswa Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Stambuk A40117026. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan terpadu, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah menguraikan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, siswa dapat mengklasifikasikan perkembangbiakan generatif tumbuhan dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengamati tentang perkembangbiakan tumbuhan, siswa mampu membuat laporan perkembangbiakan generatif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah menguraikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Kemudian yang kelima, setelah membaca teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting. Kemudian yang keenam, setelah membuat kesimpulan secara tertulis dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Baiklah adik-adik, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Coba amati tumbuhan di sekitarmu. Apakah manfaat tumbuhan tersebut bagi kehidupan yang ada di sekitarmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan amati gambar berikut. Nah, dari gambar ini terlihat manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari gambar ini yaitu tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, adapun fungsi lain dari tumbuhan yaitu yang pertama sebagai sumber energi, kemudian yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, kemudian yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernapas, kemudian yang keempat sebagai pengikat air tanah, kemudian yang kelima sebagai peneduh, memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, adik-adik, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang akan kita pelajari ini yaitu tentang perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan tumbuhan yang menjadi makanan pokok di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, jagung juga termasuk sumber karbohidrat. Nah, agar kalian semakin memahami tentang perkembangbiakan jagung, silakan dibaca teks bagaimana jagung berkembang biak pada buku siswa kelas 6 tema 1 di halaman 2 sampai halaman 3. Nah, setelah kalian membaca buku siswa pada halaman 2 sampai 3 tadi tentang perkembangbiakan tumbuhan jagung, nah sebelum lanjut pada penugasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok ini yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok.
jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok itu ada 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini di mana ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Kemudian yang kedua paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini letak ide pokoknya itu berada di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga paragraf campuran. Nah, di paragraf campuran ini letak ide pokoknya itu berada di awal dan akhir paragraf. Kemudian bagaimana caranya kita menemukan suatu paragraf? Nah, yang pertama itu dengan membaca keseluruhan teks. Kemudian yang kedua memahami isi bacaan teks. Kemudian yang ketiga menemukan ide pokok bacaan. Di sini ada contoh teks bacaan. Di sini kita akan mengidentifikasi ide pokoknya. Sedikit saya bacakan ya. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Nah, hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung, sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan, jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, berdasarkan teks bacaan di samping, kita dapat mengenali ciri-ciri dari kalimat khusus. Nah, kalimat khusus di sini berfungsi untuk menjelaskan maksud dari kalimat utama dalam bentuk deskripsi lebih lanjut dari masalah yang disinggung dari kalimat utama. Maksudnya di sini kalimat khusus ini yaitu kalimat penjelas yang mendukung ide pokok dari suatu teks bacaan. Nah, dari teks bacaan di samping dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama yang ada pada teks di samping merupakan ide pokok dari paragraf, di mana kalimat utamanya yaitu banjir menghambat aktivitas. Sehingga kalimat pertama dari paragraf di atas merupakan ide pokok dari paragraf, yaitu hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air di sungai di beberapa titik dan menyebabkan terjadinya banjir. Jadi kalimat penjelasnya itu yaitu hujan deras selama 4 jam berturut-turut yang menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Nah, ide pokok dari teks di samping yaitu hujan deras yang terjadi selama 4 jam itu menyebabkan terjadinya banjir dan menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, adik-adik, jadi itu tadi tentang ide pokok dan contoh dari ide pokok. Nah, sekarang ada tugas. Yang pertama, temukanlah ide pokok dan informasi dari bacaan tadi yang ada di halaman 2-3, yaitu teks tentang bagaimana perkembangbiakan jagung. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan pada diagram yang tersedia. Nah, diagramnya ini ada di bawah yang paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, setiap paragraf itu dicari ide pokoknya. Kemudian, soal ketiga, kembangkan ide pokok dan diagram menjadi sebuah tulisan. Nah, untuk tugas ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di buku tema 1 kelas 6, subtema 1 di halaman 6. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang perkembangbiakan jagung. Nah, jenis perkembangbiakan jagung itu termasuk dalam perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Nah, perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu contohnya ada jagung, padi, mangga, jambu, dan masih banyak lagi. Kemudian
tadi kan kita sudah membahas tentang tumbuhan jagung yang termasuk ke dalam perkembangbiakan generatif. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan generatif tumbuhan jagung itu? Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Nah, tepung sari yang terbawa angin ini sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, setelah kita membahas tadi tentang perkembangbiakan generatif, sekarang ada tugas yang kedua, yaitu amati lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom seperti pada contoh di bawah ini. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di buku siswa tema 1 halaman 6. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, di perkembangbiakan generatif ini proses penyerbukan dan pembuahannya itu terjadi pada bunga. Bunga yang indah dan cantik itu tidak hanya tumbuh di negara kita, melainkan bisa tumbuh dan mekar di negara-negara tetangga. Hal tersebut dikarenakan karena kita memiliki kondisi geografis yang sama, yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh di negara kita tidak jauh berbeda dengan bunga yang tumbuh di negara tetangga. Nah, contohnya di sini bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu ini kan tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Nah, di Indonesia bunga kembang sepatu ini digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Nah, sedangkan di Malaysia bunga kembang sepatu ini disebut sebagai bunga raya atau bunga nasional. Untuk bunga yang kedua yang tumbuh di negara kita dan tumbuh di negara lain yaitu bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini tumbuh dan berkembang di negara Indonesia dan negara Laos. Nah, di Indonesia bunga Kamboja ini digunakan sebagai pelengkap tarian adat, contohnya pada tarian Bali. Nah, sedangkan di negara Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap upacara adat atau penyambutan tamu. Nah, tadi kan ada negara Malaysia, Laos, dan Indonesia. Nah, ketiga negara ini hidup berdampingan walaupun berbeda negara, tetapi ketiganya ini memiliki persamaan kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam sebuah organisasi internasional yang disebut ASEAN. Nah, berikut contoh gambar bendera ASEAN. Apa itu ASEAN? Nah, ASEAN yaitu organisasi internasional perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. Nah, berdasarkan urutan waktu bergabungnya 10 negara anggota ASEAN, yang pertama 5 negara pendiri, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Thailand, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan pendirinya kelima negara tadi. Nah, kemudian yang kedua Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketiga Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian yang keempat Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian yang kelima Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, tadi kan ada 5 negara pendiri ASEAN. Dari kelima negara tersebut ada 5 utusan, masing-masing 1 utusan dari 1 negara yang merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama itu ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian
Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian yang ketiga Thanat Koman dari Thailand, kemudian yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, negara yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa menurut sensus penduduk pada tahun 2010 dan 718 bahasa daerah. Masyarakat Indonesia sangat terkenal karena keramahan dan toleransinya. Nah, di Indonesia ada ikon lambang dari kota Jakarta dan ciri khas dari negara Indonesia yaitu Monas. Nah, di atas menara Monas ini terdapat bongkahan emas yang berbentuk kobaran api atau gelora api yang memberikan simbol semangat perjuangan merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Nah, berikut gambar bendera negara Indonesia dan gambar Tugu Monumen Nasional atau Monas. Nah, kemudian negara yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, di Brunei Darussalam ini ada kampung bernama Kampung Air yang merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Air ini sempat menjadi pusat pemerintahan dari Brunei Darussalam. Nah, budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas dari penduduknya itu adalah orang Melayu. Secara tradisional juga orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, berikut gambar dari bendera negara Brunei Darussalam dan gambar ilustrasi dari Kampung Air yang ada di Brunei Darussalam. Nah, kemudian negara yang ketiga yaitu Malaysia. Nah, di Malaysia ada patung dewa yang bernama patung Dewa Murungga, yang merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia ini memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Nah, makanan khas negara Malaysia itu adalah nasi lemak. Nah, berikut gambar bendera negara Malaysia dan gambar ilustrasi patung Dewa Murungga di Malaysia. Kemudian negara selanjutnya yaitu negara Filipina. Nah, budaya di negara Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, bahasa negara Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di negara Filipina. Di negara Filipina juga ada tarian bernama tarian Tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Nah, berikut ilustrasi dari bendera negara Filipina dan tarian Tinikling khas negara Filipina. Nah, kemudian negara yang selanjutnya yaitu negara Kamboja. Di negara Kamboja ini banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok.
dan mempunyai tarian yang bernama tari Apsara yang lahir atau terbentuk pada 2000 tahun lalu. Nah, relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Berikut ilustrasi bendera negara Kamboja dan tari Apsara. Kemudian negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Nah, negara Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Karena mayoritas dari penduduk Myanmar yang keturunan Tibet beragama Buddha. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Firma. Nah, di Myanmar ada pakaian tradisional yang disebut longyi, seperti sarung Indonesia. Tapi kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi ini yaitu berbahan kain katun, tidak hanya digunakan pria dewasa tapi juga digunakan wanita dewasa dan anak-anak. Berikut gambar bendera negara Myanmar dan ilustrasi penggunaan kain longyi atau pakaian tradisional Myanmar. Nah, kemudian negara yang selanjutnya yaitu negara Vietnam. Nah, di Vietnam ini ada permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup, yaitu permainan tradisional anak Vietnam. Nah, cara permainannya itu anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, kemudian menangkap salah satu dari teman dan menebak namanya. Nah, di Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut áo dai. Orang Vietnam gemar duduk dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol mereka menggunakan dingklik. Di negara Vietnam, mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai tahun 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Nah, berikut gambar bendera negara Vietnam dan ilustrasi permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian negara yang selanjutnya yaitu Laos. Nah, negara Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya. Nah, di negara Laos ada olahraga tradisional yang disebut Katau. Nah, olahraga ini seperti olahraga bola voli tetapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, pada tahun baru di negara Laos disebut Bun Pimay, di mana semua penduduknya membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan secara langsung. Nah, berikut gambar bendera negara Laos dan ilustrasi tahun baru Laos yang disebut Bun Pimay. Kemudian negara yang selanjutnya yaitu Singapura. Nah, Singapura memiliki lambang negara yaitu patung Merlion. Merlion ini adalah patung berkepala singa yang berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Nah, masyarakat Singapura ini memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya itu berjalan kaki. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan dan mobil
harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar yang sangat mahal. Nah, berikut gambar bendera Singapura dan ilustrasi patung Merlion. Kemudian negara yang selanjutnya yaitu negara Thailand. Nah, Thailand dalam bahasa Thai adalah Prate Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Ramakian adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya di Thailand. Nah, di negara Thailand ini, kepala itu adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Berikut gambar bendera dan ilustrasi patung Buddha yang ada di Thailand. Nah, setelah tadi kita membahas tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN, sekarang ada tugas. Yang pertama, pilih 2 negara dari 10 negara anggota ASEAN. Kemudian cari lebih lanjut karakteristik dari kedua negara yang telah kamu pilih mengenai ciri-ciri khas masing-masing negara tersebut. Salah satunya mengenai tumbuhan yang menjadi ciri khas negara tersebut, kemudian kondisi geografisnya, dan kehidupan sosial budayanya. Serta temukan persamaan dan perbedaan dari kedua negara tersebut. Kemudian tuliskan diagram Venn seperti gambar di samping. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada buku siswa kelas 6 tema 1 di halaman 14. Nah, jadi ada 3 tugas tadi yang sudah diberikan. Setelah dikerjakan, jangan lupa mengumpulkan tugasmu pada guru kelasmu masing-masing. Nah, demikian materi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.